Selamat malam kakak relawan Dinding Manado. Selamat bergabung dengan saya Kak Christian dalam program Baca Cerita Dinding episode 31. Hari ini Rabu 6 Desember 2023. Nah, mungkin bagi kakak yang baru bergabung live, yang mungkin baru nonton program ini, sedikit intro ya untuk program Baca Cerita Dinding sendiri. Ini merupakan salah satu program dari komunitas Dinding Manado selain kelas mengajar yang selalu komunitas Dinding laksanakan di hari Sabtu jam 1 siang di Pasar Bersati Lantai 3. Nah, program ini selalu kita lakukan secara live streaming Instagram dengan kakak-kakak relawan yang sudah pernah terlibat langsung dalam kegiatan relawan di komunitas Dinding kami. Nah, dari lewat live Instagram ini kita memberikan wadah untuk kakak-kakak relawan sekalian tentu untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi pengalaman yang sangat luar biasa tentunya dalam komunitas Dinding Manado ini. Nah, dari live ini tentu besar harapan dapat menginspirasi bagi kakak-kakak relawan sekalian untuk atau anak-anak muda di luar sana untuk bisa melakukan kegiatan positif yang sama gitu, agar bisa men-trigger juga untuk anak-anak muda untuk bisa mengambil tindakan, mengambil kesempatan untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal hal yang luar biasa, malam ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa ya, dan menarik untuk kita gali-gali pengalamannya baik di komunitas Dinding maupun pengalamannya secara pribadi. Dan tamu kita pada malam hari ini ada Kak Natalia Elisa Rakinau. Ini udah ada nih orangnya. Kak Elisa. Dan Kak Elisa yang udah ada di live. Halo, Bu. SPP-nya 240 potong. 240 potong ya. Dari JT kilometer 6 ke pelabuhan kemarin di Palangka. Palangkaraya. Oh, mau masuk, Pak. Ini mau masuk, Pak. Berapa? Mau gede sama SMP. Katanya oh, Natalia. Penuh di pelabuhan yang baca. Belum mengapa? Sungai enggak? Sungai itu oh dalam Pak. Oh kalau dalam itu berarti lagi di stasiun. Di stasiun Pak. Ya, oke. Oke. Oh, udah dapat program. Bentar aja.
Sudah di itu nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Coba saya coba tiap minta lagi. Halo. Iya ini ini soal tingkat sih. Ini gangguan. Oh ini dia. Oke. Halo, sorry. Halo selamat malam nggak apa-apa kak. Apa kabar? Ya apa kak Elis kak Natalia apa kabar nih? Setelah kan minggu lalu rada gangguan ya jaringannya jadi relive lagi minggu ini dengan Kak Elis. Dengan Kak Natalia, enaknya kayaknya dipanggil kalau aku ya, enaknya dipanggil sih Kak Elisa ya, entah kenapa. iya, tapi saya lebih dikenal dengan sebutan Memis Oh atau Kak iya, Mis. iya Ada memis, iya kemarin kita sempat ya bahas soal memis. Bisa nggak sih cerita lagi untuk kenapa sih sampai dipanggil memis gitu? Kak Mis aja, karena ini Oh dini. bisa deh. Oh Kak Mis, oke. Nah, kayak Elisa apa Kak Natalia apa kabar nih Kak Natalia? bingung Iya, mana-mana. kabar baik. Gimana perkuliahan Kak Natalia? Sudah agak sudah agak reda bisanya karena itu sudah pada selesai UAS. Cuma memang kalau kan keperawatan ada praktek klinik, jadi sekarang lebih rame ke dinas luar, kunjungin mereka di praktek klinik. Jadi di rumah sakit sama di desa. Hmm, oke. Jadi udah ini ya agak lumayan longgar ya. Nah, Iya, Kak Elisa kemarin minggu lalu kita bahas lagi aja kali ya. Karena minggu lalu iya, eh, awal. ini ya gangguan ya. Kita bahas lagi dari mulai dari awal deh. Nah, kita bahas dari soal kemarin soal gimana sih Kak Natalia tahu nih komunitas dinding gitu. Dari mana sih bisa nggak sih ceritain? Oh iya, saya tahu tas spending itu dari iklan di Facebook yang kayak Oh iklan di Facebook dan Instagram ya? itu. Iya, yang kayak ada kan yang kayak mungkin karena ada teman share gitu di Facebook
Jadi saya baca-baca, kayak menarik. Oh. Mhm. Lalu ternyata Oke. ada teman saya di dinding. Jadi saya tahu dinding juga lebih dalam dari teman saya itu. Lalu dia bilang, kan saya sering kemahasiswaan juga di kampus, buat pengabdian masyarakat. Memang mereka bilang bagus tuh kalau kamu ke sana, kayak pergi ke sekolah-sekolah atau ke panti asuhan. Ini nuansanya di situ sih. Jadi dari kayak iklan atau orang share gitu di Facebook, lalu dari teman dosen saya yang juga aktivis gitu. Oke. Nah, waktu pertama kali Kak join nih, sebelum Kak datang ke dinding ya, kira-kira seperti apa sih kalau boleh tahu? Karena kan kalau kita melihat kan ini kan kalau kita ngajarin anak-anak pasar ya yang ya emang karakternya itu pasti beda ya kalau kita temuin yang anak-anak sekolahan gitu, anak-anak yang dapat pendidikan formal gitu ya. Ada nggak sih atau Kak mikir nggak Iya. ekspektasi kayak apa gitu? Jadi waktu saya sebelum ke dinding saya kira biasa aja ya. Karena saya juga pernah buat pengabdian masyarakat di sekolah, di PAUD, di SD, SMP sampai SMA udah pernah. Ke panti-panti juga udah pernah, jadi kaitan dan ke ini ke Pelangi ke TPA. Jadi saya kira iya. Pelangi yang ada komunitas Pelangi itu yang ya. itu jadi Iya. kumpul gitu kan. Lalu kita ke pasar kan besar-besar hati itu tahun 2017 before pandemi. Kami ke sana, disambut tuh. Kak mau ke sini. Jangan telat, Kak. Jangan lambat. Kalau jam 2, jam 2. Jadi mereka kayak ya yang dikatain, ditanya, ini perempuan apa gitu. Jadi saya kaget. Kirain perempuan nakal ya. Masih saya kaget, saya juga kaget. Ada istilahnya yang ya sensor. Jadi yang ini luar biasa, belum masuk nih. Udah segitunya. Kita briefing kan, kenapa harus ada briefing? Kalau yang di lain kan kita pergi ke sekolah-sekolah, nggak ada panjang tuh. Ini harus jadi, Miss kamu harus datang 1 jam karena lain. Di sana kan kirain hanya mau cerita tentang tentang silabus, kurikulum atau bahan apa yang mau diajarin. Ternyata kita juga siapkan mental untuk hadapi anak-anak. Jadi emang mental ya harus disiapkan emang. Sebelum bertempur gitu. Jadi harus sabar, mental yang kuat. Iya, harus siap tempur. Ternyata bukan hanya siap tempur tentang ilmu, tapi kita juga yang harus kuat tuh. Wah, saya luar biasa ini. Tapi saya belum terlalu gimana karena kan memang tahu kan. Nah, setelah naik ke atas itu, sudah siap-siap nih. Waktu keluar dari ruang briefing, kalau itu kan ruangnya masih di lantai 1, masih di ruangan gitu. Anak-anak sudah dengan meja-mejanya gitu, sudah berebut. Ayo, excited gitu. Ayo, ya. telat nih. Jam 2 harus sudah mau mulai. Tidak. Kaget kalau di sekolah-sekolahan kan. Maksudnya ya lebih telat kakaknya atau tidak masuk lebih apa gitu kan. Tapi ini excited sekali. Oh iya, udah naik ke atas. Itu mau selesai tangga ke lantai 2, ada mahasiswa tuh yang dikatain, Kak, jadi yang kaget saya. Iya sih. Lalu waktu juga mau belajar kan,
banyak juga tuh skill-skill anak yang kayak, Kak udah aja kita belajar. Kepala nih, selfie aja kan Kak foto sama saya. Ya udah foto aja, belajar. Ya kayak gitu-gitu. Saya kaget. Memang kita juga harus paham mereka juga kan hidup dalam suasana besar. Jadi, Iya. ini teman saya yang join nih, Dokter Christian Lomogia nih. Sementara join. Iya. Dokter Chris yang saya tahu info tentang dinding. Jadi lewat Dokter Christian juga saya tahu tentang dinding. Iya, sama namanya ya. Ini suasananya ya udah sabar-sabar dan kebetulan saya juga perawat biasa memahami sebagai karakter. Jadi oh iya karena mereka kan besar juga di lingkungan pasar ya. Iya sabar. Dan memang mereka butuh time karena kan mereka juga habis ini mau jualan kan jadi saya langsung oh lambat laun setelah belajar ternyata mereka tuh akhirnya udah kayak terikat dengan kita, udah kayak Kak balik lagi ya minggu depan, awas kalau nggak balik nanti saya harus balik. Iya emang gitu sih. Balik. Kalau ada wajah baru tuh pasti nempel. Kemudian ada tuh yang mahasiswa saya bilang sampai gini, ternyata kurang bersyukur apa? Iya, yang kayak kurang bersyukur apa kita selama ini. Nah, sampai nempel-nempel kan. Jadi yang kayak ada juga mahasiswa saya tuh merenung. Padahal ini mahasiswa yang malas-malas masuk tuh. Dia bilang gini, syukur gitu selama ini. Kurang syukur apa saya adik-adik yang maksudnya dengan segala keterbatasan harus on time. Maksudnya mereka mau belajar dengan semangat 45 gitu. Nah, ada mahasiswa kan yang kayak ya udah terlambat aja apa. Malahan mahasiswa saya yang lebih semangat akhirnya kan dibanding saya. Mereka tuh yang sampai bertahan, ada yang jadi pengurus, ada yang ya seperti itu. Aku juga sih pernah sih kalau kayak dikatain gitu ya. Pas lagi duduk kebetulan emang lagi pakai celana pendek juga. Terus kalau duduk kan agak tertarik juga kan ke atas gitu. Ada tiba-tiba naik kayak lewat terus kayak nepok gitu di paha gitu kan. Aurat. Kaget dong waktu itu. Pas ditegur. Iya, yang kayak makanya akhirnya saya bilang sama saya itu jadi teguran kalau kesini pakai baju tertutup yang sopan supaya tidak dikatain aneh-aneh. Tapi memang seru kalau di sana, seru, beda dari yang lain. Kalau saya tuh kalau juga mereka itu ke sana. Harus hanya pandemi kita stop karena memang aktivitas waktu pandemi. Nah, kata Natalie ngomong-ngomong soal udah ngikut kan ke komunitas beberapa kali gitu. Kesan pertama yang paling membekas sama Kak Natalia itu apa sih? Pas kelas ngajar gitu. Pas kelas ngajar yang paling membekas ini. Waktu saya selesai ngajar kan lalu ada tuh anak dinding tapi dia sekolah. Dia bilang sama saya, Kak saya mau belajar yang rajin. Ya, kalau saya juara 3 aja, Kak kasih pensil ya, pensil 1 aja. Dan itu yang kayak saya, wah, kayak berharga ya. Iya. Maksud, jadi kayak kayaknya ini reconnecting. Reconnecting. Wow, reconnecting.
betul. Hai, Kristen Lubundia. Halo, halo. Kita tungguin lagi ya. Kita tungguin aja ya guys. Mungkin jaringannya jalan lagi sih. Ini yang itu ada Cloud Leslie, halo Cloud Leslie, sama Kak Christian Lubundia. Namanya sama si nama ya. Halo Indo. Halo Kak Angela, Kak Pagi. Ini. Ini aku udah terima sih. Request like-nya lagi. Sorry yang tadi. Nggak apa-apa. Something accident happen. Iya, infonya update. Jadi saya charge dulu. Nggak apa-apa. Kita lanjut ngobrol lagi ya. Tadi kan udah kasih pertama Kak Natalia ya. Iya. Kalau kira-kira respon dari adik-adik pas Kak Natalia join itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu apakah ada yang kayak kurang suka gitu atau bahkan sangat welcome gitu ya sama Kak Natalia? Enggak sih. Waktu awal saya join, suka sih rata-rata anak-anak. Mungkin karena saya juga langsung happy-happy aja gitu. Halo. Mereka suka sih. Saya sudah coba sama anak yang PAUD, sama yang remaja, apalagi yang remaja. Remaja sih lain kali sering kali bahkan mereka nakal-nakal lain karena mereka sering alihkan kan yang kayak kau udah punya pacar, udah nikah, saya nih udah sudah pengalihan lain kan. Iya, tapi rata-rata sih mau sih menerima. Mungkin karena gaya saya kan saya sehari-hari sama mahasiswa. Dari karena kemahasiswaan, jadi ya udah langsung masuk kan nggak serius-serius amat, langsung happy-happy aja kan. Iya, jadi dibuatin mengajar gitu nggak mengajar yang serius, yang mengajar yang happy, yang kayak play and learn gitu, learn and play, yang kayak gitu. Enak sih, saya lebih senang tuh di dinding dibanding di tempat lain kalau bilang ngajar anak-anak. Dari kapan ya Kak Natalia join? Tahun berapa ya? Saya join dinding itu tahun 2017. Oh, dari 2017. Aku masih kelas 2 SMA deh kayaknya waktu itu. Masih remaja labil. Iya. Saya masih di grup, tapi sempat PAUD waktu ini pandemi. Masih labil-labilnya, tapi masih kelihatan muda kok. Pantas Tian masih kelihatan muda. Oke, lanjut lagi ya Kak. Waktu Kak
ngikutin proses belajar di dinding ini kira-kira pernah nggak sih kesulitan gitu? Iya. Kesulitan yang kayaknya kesulitan hanya di waktu saya saja deh. Jadi lain kali saya tuh mau balik karena anak-anaknya kan suka kita selalu balik. Tapi lain kali saya ada tugas luar, ada ini. Jadi kesulitan ya yang saya yang sulit untuk balik regular gitu tiap hari Sabtu datang kan saya. Kalau di dinding nggak ada kesulitan. Bagus banget karena ada briefing, kemudian dia mulainya sangat baik. Jadi overall itu sangat bagus. Kalau pengaturan di dinding the best. Oke. Udah cukup lama ya ngikut dinding Kak dari 2017. Kira-kira nilai hidup yang Kak dapetin nih sama ngikut kelas mengajar di ini kok apa sih? Apa-apa? Ulang sekali lagi, Tian. Nilai hidup yang Kak dapetin gitu Pak, ikutin kelas belajar udah dari 2017 nih sampai sekarang. Oh, nilai hidup ya. Iya. Oh ya. Jadi nilai hidup yang saya dapat kayak kita harus selalu bersyukur karena kita terlalu terberkati sama Tuhan sebenarnya. Jadi kita harus juga memberkati orang lain. Jadi kita kan diberikan berkat supaya kita bisa selalu berikan juga berkat itu kepada orang lain. Nah, kita yang punya berkat lebih harus pasti kalau ke dinding itu pasti terpanggil untuk selalu berkat yang ada di diri kita untuk memajukan anak-anak yang di dinding. Itu sih yang saya malah kan ada mahasiswa saya sampai bilang, saya bersyukur apa sebenarnya? Saya ini terlalu malas-malas. Jadi memang keren kalau ke dinding lebih berasih hidup. Iya. Jadi bisa jadi berkat. Dan kayak kalau mikir gitu, kadang aku juga sih mikir ya, kayak kapan masih bisa sehat-sehat aja terus ada sampai saat ini jadi saudara yang baik itu kayak luar biasa gitu. Jadi kayak banyak nilai hidup ya yang bisa kita dapetin lewat komunitas atau kelas mengajar dinding ya gitu. Ya apa sekali? Ya, aku bilang tadi sih karena juga aku mikir gitu, kapan ya Tuhan gak baik gitu. Kayaknya perasaan selalu Tuhan baik banget gitu dalam hidup gitu. Iya Meskipun benar. kayak kita ngalamin bad day gitu. Tapi kalau kita kayak ngelihat itu mungkin ya, kita pasti kayak melihat itu sebuah berkat gitu ya. Karena kan berkat nggak selalu berbentuk materi ya. Iya. Tidak. Iya, pokoknya kalau saya ke dinding tuh saya selalu merasa Tuhan itu amat baik gitu. Tuhan amat baik dan kita terlalu banyak mengeluh lain kali seringkali dalam hidup. Padahal kita ini sudah terlalu diberkati Tuhan dan kita jarang malah memberi. Jadi itu yang selalu diingat gitu. Ternyata ada gitu. Maksudnya manusia-manusia lain nih, anak-anak ini nih yang lebih membutuhkan kita, yang jadi memang bless to bless itu berasal dari dinding, harus memberkati. Iya. Ini mungkin kita ada out of topic ya dari dinding itu. Ini secara umum aja sih Kak. Kan Kak ini juga sebagai seorang dosen atau tenaga pendidik ya. Gimana sih atau apa sih yang perlu kita benahi dari sistem pendidikan kita nih di negara kita menurut Kak sebagai posisinya sebagai dosen atau sebagai relawan aja gitu?
Oh, kalau sebagai dosen yang saya rasa yang harus dibenahi gini. Jadi kalau kita mau ngajar, jangan terlalu fokus sama pencapaian kurikulum atau administrasi atau pencapaian suatu standar tertentu. Sebaiknya apa sih yang baik dari anak ini? Apa sih kompetensi? Jadi maksudnya kita ngajar tuh disesuaikan dengan kemampuan dari tiap anak. Tiap anak itu punya kedudukan plus minus masing-masing. Lain kali kan kita terlalu memaksa. Anak harus pintar matematika, harus matematika. Padahal dia bisa pintar bahasa Indonesia, dia bisa pintar mungkin lebih pintar bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi yang kayak harus menyesuaikan sebenarnya pengajaran kita dan gaya style kita dengan masing-masing anak. Karena ada anak yang memang kita harus kayak otoriter gitu, harus nyuruh memang keras. Tapi ada anak yang kita aja motivasi gitu sudah melesat. Jadi yang kayak kita nggak boleh generalisir, maksudnya samakan semua anak harus sama, harus mencapai standar yang sama. Karena saya ngerasain juga gitu. Dari SMA, SMP yang kayak gitu, saya harus dipaksa jadi seperti teman saya. Padahal saya punya plus di lainnya. Nah, itu yang sering saya juga motivasikan kepada anak-anak saya. Jadi, tidak ada yang lemah. Yang ada hanya malas saja. Atau mungkin hatinya, skillnya bukan di situ. Gitu. Tapi kalau dia lebih meningkatkan skillnya, passionnya, jadi kalau apalagi kalau sudah dapat, kalau tingkat univ kan lebih ke passion. Kalau kamu mereka itu nomor sekian, kamu akan berusaha jadi perawat nomor arsitektur. Itu kamu nggak pikiran nilai lagi. Kamu mau belajar itu mau jadi arsitek yang terbaik gitu. Apalagi kalau sudah dicampuri dengan melayani ya, arsitek yang mampu melayani banyak orang tuh, yang bisa menampung banyak orang dan safe itu. Jadi fokusnya bukan dinilai lagi, tapi mau jadi masa depan, mau jadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan, berguna bagi orang lain. Maksudnya yang kayak gitu. Jadi saya harap juga guru-guru ataupun dosen-dosen bisa relawan, kita bisa mengajar pada anak-anak untuk gapai mimpi mereka. Jadi sesuai dengan mimpi mereka. Nah, membandingkan anak satu dengan yang lainnya, anak lain lebih hebat. Tidak, semua anak itu hebat. Cuma kita mungkin sebagai guru yang belum nemu sih. Luar biasa ya. Emang kalau point of view-nya Ibu dosen agak beda ya, agak lain ya. Luar biasa banget. Lalu Kak, kalau gitu nih, seharusnya gimana sih kita sebagai anak muda nih ngambil peran atau berkontribusi dalam pendidikan saat ini? Saat ini tuh harusnya seperti apa sih? Bagaimana ulangi? Ya, gimana sih seharusnya peran kita nih sebagai anak muda untuk berkontribusi dalam pendidikan saat ini gitu? Jadi sebenarnya anak muda ini punya peran besar kan, kita sebagai apalagi yang pelajar ya, belajar dengan lebih baik lagi, jangan hanya belajar berpatokan sama dosen atau guru berikan. Dunia kan sudah di genggaman kita tuh, handphone. Jadi kita belajar sebaik mungkin. Iya kan? Jadi kita belajar melebihi sebenarnya dari kurikulum atau dari bahan ajaran yang diberikan oleh dosen, dan bertanyalah tentang berbagai hal yang ada di dunia ini. Jangan hanya bertanya sama ChatGPT ya. Jangan hanya bertanya sama ChatGPT. Mahasiswa banget, aku banget lagi. Iya, tapi bisa sih kita cari clue di ChatGPT. Lalu pertanyaan itu kita tanyakan sama dosennya atau gurunya. Jadi maksudnya ChatGPT jadi pencari ilham aja.
Kemudian kalau ada hal yang kita tidak mengerti langsung ditanyakan supaya kita tidak ketinggalan sih dengan anak-anak yang lain. Kalau kita hanya ngikutin kurikulum Indonesia atau kurikulum sekolah kita aja, ya udah hanya di situ aja. Tapi kalau kita bisa bertanya di luar itu atau bahan dari materi itu luar biasa. Jadi ya kontribusinya sih besar. Asal sepanjang kita kritis aja, sepanjang kita mau belajar lebih tekun aja, lebih rajin aja. Gitu. Dan ingat, kita belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik, bukan mau cari juara 1, 2, 3 atau cari IPK 3 dan tapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Tapi iya ya Kak, semua itu juga berasal dari kesadaran diri juga ya, kayak melihat situasi. Iya. Kalau gitu nih, apa Iya. Dan passion juga sih kalau dia. Kalau gitu nih apa? Iya. Passion. Iya. Nah, kalau gitu Kak, kalau maksudnya kalau dia pesan sudah dapat cita-cita impiannya, udah dia akan lebih yang kayak lebih semangat. Kalau masih belum ada tujuan hidup biasanya atau belum ada cita-cita yang pasti, itu biasanya yang masih ya terombang ambing. Tapi kalau dia sudah satu pasti nilai nomor 2 tuh. Iya betul sih. Aku tuh selalu bilang ke siswa aku kadang, aku bilang kalau kalian tuh nggak harus selalu pintar di mata pelajaran ini gitu, karena ya mungkin banyak orang yang berpikir kalau orang pintar matematika berarti semuanya pintar gitu. Aku bilang ya jangan kayak gitu, jangan berpatokan gitu pada satu standar aja gitu, buat standar kalian sendiri gitu, karena kayak kalian juga punya potensi lah gitu di luar sana yang mungkin bisa kalian kembangin gitu, bukan cuma berpatokan pada standar orang aja gitu. Nah, kalau gitu nih Kak, kira-kira apa sih pesan Kak Natalia nih untuk anak muda mungkin yang lagi nonton atau yang bakal nonton di kedepannya ini gitu, live kita nanti gitu, apa sih pesan dari Kak Natalia untuk anak muda gitu, yang mungkin di luar sana belum juga ikut terlibat menjadi relawan dinding di mana juga. Silakan. Oh, untuk relawan dinding. Ini banyak nih mahasiswa saya nih yang nonton. Oke. Jadi, iya, saya baca-baca dari tadi. Ada yang alumni juga tuh, ada alumni juga yang nonton. Oke. Jadi pesan saya untuk anak muda, jangan selalu percaya dengan kemampuan kamu. Kamu itu hebat. Jadi tiap hari tuh berkaca di depan cermin, bilang tuh nama kamu yang kayak, kalau Christian itu hebat, Christian itu bisa jadi berkat, ya, Christian itu ceria, Christian itu semangat, bilang gitu di depan cermin. Kalau sudah dimulai dengan gitu keyakinan pada diri kita sendiri, sepanjang hari kamu pasti jadi berkat. Jadi dimulai dari kita sendiri. Jadi cintailah diri kamu, bersyukurlah Tuhan menempatkan Christian di sini atau menempatkan kamu di sini. Berarti kamu punya tujuan dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah menyerah, jangan pernah pusing dengan perkataan orang yang negatif tentang kamu. Kalaupun semua orang meninggalkan kamu, ingat ada Tuhan bersama dengan kamu. Ya, Tuhan akan pasti menuntun kamu ke tujuan yang lebih baik. Ya, jadi selalu berdoa, jangan pernah merasa diri kamu sendiri. Ingat, Tuhan selalu ada bersama kamu. Tidak akan pernah tinggalkan kamu. And everything is selalu ada dan selalu menyediakan ya. Oke, Kak Natalia nih, kita udah di penghujung pertanyaan terakhir nih. Biasa sih ini pertanyaan selalu ditanyain sama Kak Victor nih. Kira-kira nih, kalau Kak Natalia mungkin yang nonton live Instagram mungkin 5 tahun atau tahun ke depan gitu, apa sih pesan yang Kak Natalia pengen sampein gitu untuk diri Kak Natalia sendiri? Oh, untuk diri saya sendiri. Ya, pesan seru nih pertanyaannya. Baru kali ini saya dapat pertanyaan yang luar biasa sekali. Oke, untuk saya sendiri semoga Natalia kamu di 5 tahun depan bisa jadi orang yang lebih banyak lagi bersyukur. Kemudian lebih banyak lagi memberkati, lebih banyak lagi teman, dan
banyak keluarga yang ada di sekitar kamu, dan banyak orang yang tersenyum karena kamu. Iya, amin ya. Oke, Kak Natalia, nanti aku harap sih nanti mungkin hari Sabtu kita bisa ketemu ya, ketemu langsung di dinding. Amin. Kalau Iya. kalau Kak Natalia punya waktu gitu, Iya. sempat datang Amin. juga Semoga saya di ada dinding kesempatan ke dinding. mampir-mampir lah. Iya. Iya. Jadi demikian mungkin ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini ya. Semoga lewat Puji obrolan Tuhan kita terlaksana. sama Kak Natalia. Iya, ini bisa menginspirasi teman-teman dan anak muda di luar sana untuk bisa bergabung bersama kami tentunya di dinding Manado, bisa mengikuti kontribusi dengan masyarakat juga gitu, membangun komunitas yang lebih baik gitu, dan tentu pribadi juga yang lebih baik ya lewat hal positif ini. Nah, jangan lupa juga untuk besok kita juga bakal ada live lagi minggu ini tanggal berapa ya, 8 gitu, 8 hari Jumat tanggal 8 Desember dengan live IG juga tentunya di secara live streaming Instagram di episode 32. Oke, see you. Terima kasih ke Natalia Elisa Rakinau, Memdis, udah gabung, udah bisa sharing ngobrol gitu. Sungguh luar biasa dan inspiratif sekali bagi teman-teman dan bahkan saya sendiri sebagai mahasiswa yang bisa ngobrol dengan bu dosen luar biasa gitu. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Kak Elisa. Selamat malam, see you on Saturday. Dadah. God bless. God bless. Dah. Dadah. Kita ya, dadah. Dadah.